Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana umurana washrah lana sudurana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja puji syukur hanya milik Allah. Memohon kita kepada Allah agar Allah karuniakan kita hati sebagaimana hatinya para penduduk surga. Para ulama berkata hatinya para penduduk surga ini, Bu, itu ibaratnya hati burung. Afidatuhum, ya, seperti hati burung. Bagaimana hati burung itu? Ya, hati burung adalah hati yang rentan dan senantiasa takut. Kalau kita perhatikan bersama, kalau ada sekelompok burung yang sedang makan misalnya, belum kita tangkap, baru saja mendekat, burung-burung akan terbang. Maka hati burung ini adalah hati yang rentan dan takut. Begitu juga hatinya para penghuni surga, kata para ulama, yaitu hati yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang senantiasa takut, hati yang disusupi oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan menjadikan orang tersebut, ya, sangat komitmen terhadap menjaga larangan-larangan Allah. Hati yang telah disusupi oleh rasa takut kepada Allah, ya, orang yang demikian akan bergegas melaksanakan perintah-perintah Allah. Hati yang mana telah disusupi oleh rasa takut kepada Allah, maka bisa dipastikan orang tersebut adalah orang yang paling betul-betul siap menyediakan bekal-bekal untuk hari akhirat. Memohon kita kepada Allah agar Allah memberikan kita hati yang takut sebagaimana hati para penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Memohon juga kita kepada Allah agar senantiasa kita ini diberikan hati yang senantiasa bersyukur. Kesuksesan syukur kita itu Allah akan jadikan sederhananya keinginan kita. Apabila kita betul-betul bersyukur dan rasa syukur kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pasti akan menyederhanakan keinginan kita. Hakikatnya, Bu, batasan antara diri kita dan kebahagiaan itu tidak lain dan tidak bukan adalah seberapa banyak keinginan kita yang belum terpenuhi. Maka orang yang bersyukur, Allah akan sederhanakan keinginannya. Ya, Allah tidak akan membuat keinginannya jauh melebihi kemampuannya. Maka begitu bahagia orang-orang yang bersyukur. Orang yang paling bahagia di muka bumi ini, kata para ulama, adalah orang yang sederhana keinginannya. Bisa kita lihat mungkin, ya, para saudara-saudara kita yang tinggal di pegunungan, di pedesaan, itu masya Allah, ya, pergi pagi, ya, ngopi ke sawah gitu sih, kemudian kerja di sawah, istirahat, sholat, sore pulang lagi ke rumah. Ya, simple hidupnya, tidak neko-neko keinginannya. Yang penting sudah selesai tugasnya, sudah terpenuhi hak-hak rumah tangganya, maka dia tidak akan menambah keinginan yang lain. Berbeda dengan kehidupan masyarakat di kota, Ji. Masyarakat di kota meskipun gajinya besar, mungkin melebihi UMR, ya, akan tetapi keinginannya itu jauh lebih besar daripada pendapatannya, sehingga hidupnya tidak tenang. Ya, gaji baru terima awal bulan sudah habis buat cicilan. Nah, maka memohon kita kepada Allah agar disederhanakan keinginan kita. Karena ciri-ciri orang yang syukur, ciri-ciri kesyukuran yang sukses itu apa? Allah sederhanakan keinginan-keinginan kita.
Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang saleh yang selalu istiqomah menyampaikan syariat yang telah beliau bawa hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah di hari yang berbahagia ini saya perdana diundang di sini. Mungkin eloknya kita kenalan terlebih dahulu, nggih. Mungkin sebagian besar ibu-ibu ada yang sering atau pernah ikut kajian bersama saya, tapi juga ada yang belum kenal. Maka izinkan saya sedikit mengambil waktunya untuk perkenalan sejenak, agar nanti ibu-ibu kalau ketemu di jalan bisa saling menyapa. Meskipun saya tidak kenal ibu-ibu satu persatu, karena Masya Allah luar biasa banyaknya. Nama saya Bu Ridwan Muharsa, asli dari Aceh. Jadi setelah tsunami, ya, saya dari Banda Aceh. Ya, rumah saya Bu itu dekat dengan Masjid Raya Baitur Rahman, itu kurang lebih 200 meter lah. Setelah kejadian tsunami tahun 2005, saya bertemu dengan ustadz-ustadz yang menjadi relawan dari Solo Raya, dan alhamdulillah ditawarkan untuk mondok ke Solo. Ya, pada saat itu saya masih usia kelas 3 SMP, Bu. Saya masih muda, kelahiran 90. Ya. Dan alhamdulillah tahun 2005 itu saya kelas 3 SMP ketika kejadian tsunami. Kemudian ditawarkanlah untuk mondok. Orang Aceh tidak ngerti mondok itu apa. Tahunya pesantren, bukan mondok. Alhamdulillah akhirnya dijelaskan oleh ustadz-ustadz di sana yang jadi relawan pada masa itu, dan alhamdulillah keluarga mengizinkan. Kita perwakilan dari Aceh ada beberapa orang, ada 7 orang kalau saya tidak keliru, itu berangkat bersama para relawan ke Jawa. Sampai di Solo saya dipertemukan dengan Ustadz Badru Tamam, Allah yarham. Kemudian beliau memberi saran untuk hafal Quran terlebih dahulu. Alhamdulillah kita akhirnya melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Ishkarima Karangpandan. Merasa di Ishkarima telah selesai hafalan Qurannya, tapi juga merasa masih kurang dalam ilmu agama. Akhirnya kita melanjutkan kembali untuk memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Islam Darus Syahadah. Disitulah saya bertemu sahabat saya Ustadz Umar Khas yang harusnya hari ini ngisi. Ya. Kemarin beliau nelpon saya, Ustaz Ridwan tolong gantikan saya, tidak bisa di kajian Umairah. Nah, siap Ustaz, insya Allah selama saya bisa mengganti saya ganti. Alhamdulillah sama Ustaz Umar dulu bareng, kemudian di Jakarta juga bareng, beliau di Lipia, saya di pinggirnya Lipia gitu ya, tetangganya Lipia, kampus Al-Hikmah namanya, jurusan tafsir hadis. Dan alhamdulillah tahun 2015 setelah mencari berbagai macam pengalaman, akhirnya saya memutuskan untuk balik ke Solo, karena Masya Allah Solo ini Bu sudah rumah kedua bagi saya. Ya, ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata tentang masyarakat dan juga kultur, ya, sosial di Solo Raya, sehingga membuat hati ini lebih condong untuk milih ke Solo daripada pulang ke Aceh gitu nih. Alhamdulillah tahun 2016 dipertemukan dengan jodoh saya, Masya Allah, Ustazah Fatimah Albar. Ya, beliau alumni Ma'had Ali Darul Wahyin. Ya, sekarang domisilinya di Pondok di Ngeruki. Ya, alhamdulillah 2016 menjalin kehidupan rumah tangga sampai sekarang, baru dikaruniai 1 anak putri. Mohon doanya ibu-ibu sekalian bisa bertambah lagi putrinya, bukan istrinya, putrinya insyaallah. Itu sedikit perkenalan. Alhamdulillah hari-hari aktivitas sekarang saya mengelola Pondok Tahfiz Putri Bunda Hafsah di Sukoharjo, ya, di desa Ceper Rejo, Bendosari Torio, dekat Proliman Bu. Proliman Simpang 5 Sukoharjo. Itu kalau kita ke ke kiri ya dari sini ya, nah, itu ada rumah sakit umum RSUD DKR Sukoharjo. Nah itu utaranya, pas di belakang rumah sakit itu ada gang, 2 gang,
Nah, di situ pondok pesantren kita. Ya, alhamdulillah ini baru berjalan 2 bulan. Mohon doa ibu-ibu sekalian semuanya. Anak-anak kita di sana ada 7 santriwati, gratis full. Ya, 2 tahun program hafal Quran dan juga pelajaran-pelajaran agama tentunya. Ya, dan alhamdulillah di sana kita diberi fasilitas rumah oleh salah seorang donatur dari Jogja untuk dikelola rumahnya, ya, agar bisa menghasilkan para penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah kegiatan dakwah saya, alhamdulillah di Solo Raya juga kita membuat beberapa komunitas, ya, salah satunya adalah Hiwar Kebaikan. Ini kerjasama dengan Ustadz Uqbah Aziz, putranya Ustadz Mu'idunillah Allah yarham, di Joglo Bundatina Kutab Ibnu Abbas. Itu setiap Kamis sore, Rabu sore dan juga Jumat sore. Begitu juga kita buat komunitas tahfiz dan tahsin ibu-ibu di Mangkubumen, di Jalan Sembeng, ya, di tempatnya Ibu Erni. Alhamdulillah itu sudah berjalan 2 tahun lebih, mau jalan 3 tahun. Alhamdulillah, mohon doa ibu-ibu semua, semoga Allah beri kita semua kemudahan dalam mempelajari ilmu agama dan juga mengajarkannya kepada khalayak umat. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu sedikit perkenalan, dan alhamdulillah masuk kita ke tema hari ini sebagaimana yang telah di-share, ya, bahwasannya ada cukup bagus Bu sebuah buku, ya, ibu-ibu bisa menambah buku ini di perpustakaan pribadi masing-masing, ya, sebagai bahan bacaan dan juga evaluasi kita bersama. Bukunya kalau bahasa Arab Bu, judulnya Irsyadul Ibad Listi'dadi Liyaumil Ma'ad. Opo gitu. Sudah diterjemahkan Bu di percetakan Arafah, bisa dicari di Ngeruki. Judulnya Irsyadul Ibad, ya, petunjuk seorang hamba dalam mempersiapkan hari tempat kembalinya nanti. Ini ditulis oleh karangan Syekh Abdul Aziz Muhammad bin Salman. Beliau adalah seorang ulama besar, ya, yang menulis beberapa buku. Salah satu bukunya adalah buku ini, buku yang mana beliau tulis untuk kita semua, ya, agar kita betul-betul selektif, agar kita betul-betul, ya, faham dan betul-betul mempersiapkan diri ini untuk apa? Untuk bekal nanti di hari kemudian kelak. Nah, di dalam buku tadi Bu, ada sebuah riwayat menarik, yaitu perbincangan dialog antara Nabi Yakub alaihissalam dengan malaikat maut. Nabiullah Yakub alaihissalam itu diberikan oleh Allah kesempatan untuk berdialog dengan malaikat maut. Kalau ibu-ibu dikasih kesempatan seperti itu gimana Bu? Medeni ya. Tapi Masya Allah, itulah seorang nabi. Seorang nabi ini punya mukjizat, punya kelebihan daripada manusia yang lain. Maka Nabi Yakub diberikan oleh Allah kesempatan untuk berdialog dengan, ya, malaikat maut. Apa isi dialog tersebut? Di dalam buku tadi disebutkan bahwasannya Nabi Yakub alaihissalam titip pesan kepada malaikat maut. Wahai malaikat maut, tolong nanti sebelum engkau cabut nyawaku, tolong kabari aku jauh-jauh hari. Masya Allah, enak Bu ya. Jadi kita bisa kompromi sama malaikat maut. Ya, nanti sebelum nyabut nyawa saya, jangan ujuk-ujuk tiba-tiba datang nyabut, tapi kabarin dulu jauh-jauh hari. Ya dong, seorang nabi, wajar deh. Nah, kalau kita tidak mungkin seperti itu. Kalau diberi kesempatan seperti itu, Masya Allah, luar biasa enaknya. Ya, maka apa jawaban malaikat maut? Baik, naam, siap wahai Nabi Yakub, Nabiullah Yakub. Nanti saya akan beri kamu 3 utusan sebelum aku mencabut nyawamu. Aku akan berikan kepadamu 3 utusan sebelum apa? Sebelum aku cabut nyawamu. Maka berlalulah waktu demi waktu, hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu, tahun demi tahun juga berlalu. Hingga tibalah masanya suatu hari malaikat maut kembali lagi silaturahim, ya, berziarah kepada rumahnya Nabi Yakub alaihi salam. Diketoklah pintu beliau, tok tok tok, assalamualaikum. Ketika ngintip, malaikat maut. Tengah malam datang malaikat maut ke rumah, piye rasanya Bu? Dak dikduk ya. Seorang nabi juga takut ya Bu. Dak dikduk. Akhirnya ditanya, ngapain kamu kemari wahai malaikat maut? Kamu kemari hanya sekedar silaturahmi,
atau memang hendak mencabut nyawaku, kata beliau. Maka apa kata malaikat maut? Malaikat maut menjawab secara datar, aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu wahai Nabi Yakub. Maka Nabi Yakub protes, kosek bahasa kita gitu ya Bu ya. Kosek nanti dulu kamu pernah bilang kepadaku sebelum kamu cabut nyawaku kamu akan kirim 3 utusan. Lah ini mana 3 utusannya belum pernah datang. Tapi kok tiba-tiba kamu mau nyabut nyawaku, berarti kamu berbohong, gitu ya. Apa jawab malaikat maut? Wahai Nabiullah Yakub, sungguh aku telah mengirim 3 utusan pada dirimu, tapi kamu tidak sadar. 3 utusan ini senantiasa aku kirim kepada anak cucu Adam sebelum aku cabut nyawa mereka. Masya Allah Bu. Catat baik-baik Bu. Ini kisi-kisi dari malaikat maut. Apa yang pertama kalau kata malaikat maut? Utusanku yang pertama adalah memutihnya rambutmu yang dulu hitam. Masya Allah. Nah, ini pulang dari sini coba ibu cek. Coba kita semua cek bercermin, sudah berapa banyak uban kita sekarang. Memutihnya rambutmu yang dulu hitam, itu adalah utusanku yang pertama, wahai Nabi Yakub. Utusanku yang kedua, jawab malaikat maut, adalah apa? Melemahnya fisikmu yang dulu sehat. Dulu ibu-ibu Masya Allah, yang namanya traveling mungkin kemana-mana ya Bu, yang punya uang gitu ya. Mungkin dari Sabang sampai Merauke pernah jalan-jalan, bahkan ke luar negeri kuat ya. Lah sekarang pulang dari kajian Humairah keroan sama bapak, Pak keroan masuk angin Pak. Sudah mulai melemah tubuh kita. Yang dulunya sehat bugar, yang dulunya kita bisa kerja dari pagi sampai sore, lah sekarang kita kerja harus milih-milih waktu. Yang mana dulu kita kuat perjalanan gitu ya, sehari semalam suntuk, ndak tidur misalnya. Lah sekarang kita harus butuh waktu yang namanya istirahat sejenak. Semakin lemahnya tubuh kita ini menandakan ya semakin dekat juga ajal kita. Yang ketiga, apa kata malaikat maut? Yang ketiga adalah membungkuknya jalanmu yang dulu tegap. Dulu mungkin masa muda ibu-ibu jalannya ibarat model gitu ya. Masya Allah, anggun sekali jalannya, ibarat Ratu Solo, kalah pula Ratu Solo gitu ya, saking anggunnya. Nah, istri saya tuh sering saya uber-uber Bu. Ini alhamdulillah nggak datang, nggak apa-apa ya sayang. Nah, ini ada di live. Istri saya kadang sering saya uber-uber, ayo toh jalannya kok lambat sekali. Lah gimana lagi, memang kayak gini karakterku gitu, kayak Putri Solo jalannya lambat. Dulu jalan kita Masya Allah gitu ya, semampai gitu ya, semeter tak sampai tingginya ya. Langkah kakinya pun lembut gemulai gitu ya. Lah sekarang sudah bungkuk pakai tongkat, harus ditatih, harus dipegang. Yang dulu mungkin kita sholat kuat beberapa rakaat, sholat qiyamul lail Masya Allah, tahajud kuat ya, 1 juz imamnya semalam kita kejar. Lah sekarang kita sholat harus pakai kursi, tidak kuat lagi berdiri. Membungkuknya jalan yang dulu tegap. Maka inilah 3 tanda wahai Nabi Yakub alaihissalam yang telah diutus ya oleh Allah melalui perantaraku kepada anak cucu Adam sebelum aku cabut nyawa mereka. Masya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi reminder bagi kita bersama, menjadi sebuah ya alarm, menjadi sebuah pengingat bahwasannya kita di dunia ini tak lama hidupnya. Jadi, kita yang selama ini sudah banyak ubannya, mohon maaf Bu, saya tidak mendoakan ibu-ibu yang sudah banyak ubannya ya, tapi ini seharusnya kita sudah menjadi cambuk bagi diri kita. Oh ternyata saya tidak lama lagi nanti di muka bumi ya. Maka apa yang harus kita persiapkan betul-betul untuk akhirat nanti ya. Kalau sudah memang begitu banyak uban di rambut Bu, badan sudah lemah, jalan sudah bungkuk, ya sudahlah, tidak usah terlalu neko-neko lagi harapannya, tidak usah terlalu neko-neko lagi keinginannya, punya rumah baru, punya mobil baru, sudah cukup semuanya. Sekarang waktunya kita benar-benar mempersiapkan apa? Bekal nanti sebelum kita menyesali kemudian hari. Nah, di dalam buku tadi Masya Allah bagus sekali, beliau menulis beberapa banyak ya persiapan yang harus kita kerjakan ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan mengutip beberapa saja yang diharapkan bisa kita amalkan bersama.
Ya, yang pertama apa kata beliau? Perbanyak istighfar. Persiapan yang paling ya mumpuni dan paling mudah saya rasa untuk kita lakukan bersama adalah perbanyak mengucapkan istighfar. Beda taubat dan istighfar, Bu. Kalau taubat itu amalan jasad, amalan badan kita, itu taubat. Ya, betul-betul bersungguh-sungguh tidak lagi mengulangi dosa yang pernah kita lakukan, itu taubat. Adapun istighfar adalah amalan hati. Amalan hati. Ya. Taubat tidak akan sempurna jikalau tidak ada istighfar. Begitu juga sebaliknya, istighfar tidak akan manjur kalau tanpa disertai dengan taubat. Maka bagaimana taubat yang sesungguhnya? Taubat yang disertai dengan istighfar. Ya, hati kita betul-betul senantiasa mengucapkan istighfar, ya, dan juga badan kita, ya, lisan kita, tubuh kita itu betul-betul menahan daripada tidak melakukan dosa yang pernah kita lakukan. Ya, maka istighfar ini masya Allah di dalam ya Islam luar biasa sekali pengaruhnya dalam hidup. Istighfar ini, Bu, bukan hanya sekedar menggugurkan dosa-dosa kita semata, tidak. Ya, di dalam surah Nuh, ibu-ibu bisa periksa dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Imam Syafi'i, Bu, Imam Syafi'i suatu ketika didatangi oleh 3 utusan. Ya, 3 utusan ini berasal dari berbagai macam daerah. Yang pertama, perwakilan daerah pertama mengadu kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, di tempat saya, di tempat kami itu sudah 2 tahun lebih tak turun hujan. Apa yang harus kami perbuat?" Maka simple nasihat Imam Syafi'i, "Kembali kamu kepada masyarakatmu, perintah untuk sama-sama istighfar, perbanyak istighfar." Utusan kedua datang lagi, "Wahai Imam, di tempat kami selama ini, selama setahun lebih ini, itu sedikit sekali wanita-wanita yang hamil dan melahirkan. Ya, bahkan sudah lebih 2 tahun ini belum ada keturunan yang lahir dari ya rahim perempuan-perempuan kami." Apa jawaban simpel dari Imam Syafi'i? "Pulang engkau, kabari kepada masyarakatmu untuk memperbanyak istighfar." Yang ketiga juga demikian, "Wahai Imam, di tempat kami kering kerontang, tumbuhan yang ditanam tidak mau tumbuh sama sekali, air pun kering, air sungai kering, tak ada airnya satupun. Ya, apa yang harus kami lakukan?" Sama nasihat Imam Syafi'i, "Pulanglah kalian, kabarkan kepada masyarakat kalian, perbanyaklah istighfar." Maka setelah itu murid beliau bertanya, "Wahai Imam, kenapa 3 orang tadi semua nasihatnya sama, istighfar?" Gitu ya. Apa kata Imam Syafi'i? "Tidaklah engkau mentadabburi ayat-ayat Allah, yaitu surat Nuh ayat 10. Apa bunyinya? Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara." Ini rahasia istighfar, kata Imam Syafi'i. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Faqultustaghfiru", katakanlah wahai Musa, aku memohon ampun, beristighfar kepadamu. Sesungguhnya engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Yursilis sama alaikum midra. 1, kata Imam Syafi'i, kalau kita komitmen dan konsisten istighfar, insya Allah ta'ala Allah akan kirimkan yang namanya hujan. Ya, jadi kalau kita selama ini kekeringan, Bu, Pak, nggak ada bapak-bapak, ada bapak di luar udah dengar. Ya, Bu, perbanyak istighfar. Allah akan curahkan air dari langit nanti kalau kita banyak istighfar. Wa yumdidukum bi amwal, Allah juga akan perbanyak rezekimu. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, begitu juga anak-anak keturunanmu akan Allah perbanyak. Ya. Begitu juga Allah akan jadikan tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan subur dan sungai-sungai mengalir airnya berlimpah-limpah, disebabkan oleh apa? Istighfar. Maka istighfar itu, Bu, bukan hanya untuk menggugurkan dosa, ternyata banyak lagi manfaatnya. Makanya sering-sering kita membaca istighfar. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya perbanyaklah istighfar dimanapun kamu berada, di atas kendaraan, di majelis taklim, ya, di toko, di jalan-jalan, di pasar-pasar, perbanyak istighfar. Kenapa? Karena kita tidak tahu ampunan Allah yang mana yang turun. Jadi sangat rugi, Bu, kalau kita melewati satu hari tanpa diampuni satu pun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak istighfar. Bahkan Rasulullah sendiri 100 kali dalam sebuah hadis sahih riwayat Ibunda Aisyah.
Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kamu dosamu sudah diampuni? Ya Rasulullah, bukankah kamu sudah maksum, tidak berdosa sama sekali? Kenapa kamu sehari kok 100 kali istighfar? Apa kata Rasulullah? Apakah aku tak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Masya Allah, Bu. Rasulullah saja itu perbanyak istighfar, maka kita juga harus perbanyak istighfar. Ya, ibu-ibu di mobil, ya, daripada dengerin lagu bandingke gitu ya. Saya jadi hafal lagunya, padahal tidak hafal karena sering lalu lalang di story Instagram dan Facebook, jadi hafal bandingke. Daripada nyanyi lagu itu, mending istighfar, Bu, di dalam mobil. Ya, daripada sambil masak dengerin lagu yang enggak, mending perbanyak istighfar. Ya, sambil goreng ikan, astagfirullah gitu ya. Masya Allah, nikmat, Bu. Ya, maka perbanyak istighfar. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Tanda ciri-ciri Allah membinasakan suatu kaum atau seorang hamba, itu akan Allah lupakan hatinya untuk istighfar kepada Allah. Ciri-ciri orang itu akan dibinasakan oleh Allah. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Allah akan lupakan dia untuk beristighfar kepada Allah. Maka jangan sampai kita menjadi hamba yang akan dibinasakan oleh Allah. Nauzubillahi min zalik. Perbanyak istighfar. Ya, bentuk lafaz istighfar itu banyak macam-macam. Ya, ada astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, kalau nggak mau panjang ya astaghfirullahalazim sudah. Ya, atau kalau mau yang lebih panjang sayyidul istighfar, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu yang panjang, baca setiap pagi dan petang. Masya Allah, perbanyak istighfar. Ini bekal yang pertama, Bu, yang harus kita persiapkan betul kalau memang ya suatu saat waktu kita sudah dekat. Yang kedua, amalan apa lagi yang harus kita kerjakan, Bu? Ya, amalan-amalan pilihan ini terutama. Yang kedua adalah perbanyak hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Waktu kita yang dulu, tahun-tahun yang lalu, yang telah berlalu, ya, cukuplah sudah waktu kita untuk foya-foya atau lalai-lalai. Maka sekarang, Bu, dimanapun ada tempat kajian taklim, dimanapun itu kejar. Setelah selesai dari Humairah, di mana lagi ada? Masjid Nurul Huda misalnya, Gramet. Saya nanti malam juga di Masjid Nurul Huda setiap Kamis kedua. Hadiri. Di mana yang dekat, misalnya Masjid Aisyah Siti Kota, Masjid Aisyah ya, kota itu, datang. Atau Masjid Fatimah sana, datang. Dimanapun ada di sekitar kita tempat kajian, selalu hadiri, selalu haus akan ilmu. Kenapa demikian? Ini sedikit sharing, Bu, cerita pribadi. Kenapa demikian? Karena setidaknya, Bu, Allah akan janjikan kita 4 hal ketika kita menuntut ilmu. Dan ini saya rasakan pribadi dalam hidup saya. Apa 4 hal ini yang Allah janjikan kepada orang yang senantiasa memburu kajian-kajian ilmu seperti ini? Yang pertama, Allah akan jadikan di dalam hatinya ketenangan, sakinah. Saking tenangnya ngantuk gitu ya. Saking khusyuknya, nikmatnya tidur, tidak apa-apa, itu memang kenikmatan dari Allah. Jadi yang tidur di pengajian itu jangan disalahin, Bu, itu nikmat, sakinah kata Allah. Maka ibu-ibu yang punya masalah rumah tangga yang ruwet, yang pumet gitu ya, mau hatinya tenang, hadiri pengajian, Bu, tidur. Tidurnya saja dapat pahala, Bu, Masya Allah. Kita tidur di dalam majelis ilmu itu luar biasa, dapat pahala juga. Didoakan oleh semua ya makhluk-makhluk Allah di muka bumi. Bahkan kata Rasulullah, sampai semut-semut di lubang dan ikan-ikan di lautan mendoakan orang yang sedang duduk di majelis ilmu meskipun turu. Gitu ya. Enggak apa-apa. Itu lumrah, sakinah kata Allah. Saking tenangnya ngantuk. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang ngantuk yang belakang, Ji. Masya Allah. Saya punya kenalan, Bu. Saya dulu tahun 2013-14 itu pernah mengabdi di Masjid Az-Zikra Sentul, masjidnya Ustadz Arifin Ilham, Allah yarham.
Saya dekat dengan beliau alhamdulillah, karena istri beliau yang pertama orang Aceh. Alvin dulu masih kecil, itu kita didik halakoh dulu bareng-bareng. Nah ketika itu saya ketemu salah seorang jamaah, dia cerita, Bu, jamaah ini luar biasa, sampai sekarang masih dekat hubungannya sama kita. Kalau saya ke Bogor, kalau saya ke Jakarta, itu saya pasti silaturahim ke rumah beliau, karena luar biasa. Beliau ini S1, S2, S3-nya di Jerman, ya, kemudian balik ke Indonesia megang perusahaan-perusahaan besar. Suatu ketika perusahaannya failit, bangkrut, rumah semua mobil disita oleh bank, ya, istri pun menuntut untuk diceraikan karena dia belum pernah kena musibah yang luar biasa seperti ini, Bu. Setengah stres akhirnya. Jadi hanya ada baju dipakai, pakaian di badannya saja tersisa. Saking galaunya, Bu, galau tingkat dewa kalau anak-anak sekarang bilangnya. Saking galaunya, Bu, itu dia mau bunuh diri. Mau bunuh dirinya nggak tanggung-tanggung di kolam ikan Masjid Az-Zikra. Coba segini airnya, sepada selutut. Saking mumetnya, ruwetnya pikirannya, udah nggak tahu mau lah, saya mau mati, tapi bunuh dirinya di kolam ikan. Itu yang menariknya. Akhirnya dipegang tangannya ketika mau lompat, dipegang sama Ustadz Arifin. Ketemu alhamdulillah, beliau lagi mau sholat. Ngapain kamu? Nggak dijawab. Ya sudah, yuk ikut saya. Akhirnya dibawalah wudhu. Apa kata bapak ini? Ustadz, disitulah saya pertama kali merasakan wudhu seumur hidup. Jadi Islamnya Islam KTP, Bu. Nggak pernah sholat ternyata di Jerman. Ketika itulah Ustadz, saya baru pertama kali wudhu. Enak hati saya. Setelah itu sholat. Itu sholat pertama saya, kata beliau. Setelah selesai salam, saya dibawa oleh Ustadz Arifin, duduk di samping beliau, memimpin majelis zikir dan kajian pada masa itu. Maka Ustadz, yang awalnya pikiran saya itu mumet, ruwet, nggak karuan, Masya Allah, Allah turunkan ketenangan dalam hati ini, sehingga saya bisa kembali sadar dan saya bisa memutar lagi pikiran saya. Oh, saya ini kan tidak sendirian. Ya, pada saat itu ketua PLN PLN ya, itu yang di pusat, yang di Jakarta itu teman sekuliah dia dulu, dan juga ada beberapa seluler ya, itu juga teman-teman dia. Maka dia telepon, tolongin saya mau minjem uang. Saya mau buka konter kecil-kecilan. Akhirnya, Bu, dia buka konter. Masya Allah, sampai tahun 2019 kemarin sebelum pandemi itu, Masya Allah, konter dia itu di Bogor itu sudah lebih dari 25 konter HP. Dan juga pulsa tentunya. Dari mulai sudah mau bangkrut. Kenapa? Ikut majelis ilmu, ikut kajian, sehingga tenang lagi Allah berikan sakinah kepadanya. Ya, itu yang pertama, Bu, janji Allah kepada orang yang menuntut ilmu. Yang kedua, janji Allah kepada orang yang menuntut ilmu apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan curahkan rahmatnya kepada mereka. Bentuk rahmat Allah ini, Bu, salah satunya adalah ampunan, kata para ulama. Bentuk kasih sayangnya Allah kepada hambanya adalah salah satunya apa? Ampunan, maghfirah. Maka orang yang sedang duduk sekarang ini, Bu, di majelis ilmu, itu secara tidak sadar Allah sekarang sedang ampuni dosa kita yang lalu. Allah gugurkan semua dosa-dosa kita yang lalu yang pernah kita lakukan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah. Ini di mana-mana saya sering sampaikan cerita pribadi ini, Bu. Allah akan naungi mereka-mereka yang menuntut ilmu ini dengan dikirimnya satu orang malaikat untuk menjaga mereka. Sedikit cerita tentang tsunami, pengalaman saya pribadi tsunami, Bu. Ini sudah saya ceritakan sebenarnya di majelis-majelis lain, tapi karena di sini saya baru perdana, saya ceritakan. Ya, sedikit kita bisa ambil ibroh. Ketika tsunami, Bu, rumah kita itu tidak jauh dari Masjid Raya Baitur Rahman itu. Ya, ketika tsunami, semua keluarga, ya, saya dan bapak itu pergi melarikan diri ke masjid. Ketika sampai di masjid itu orang rame, Bu, ya, ribuan malah, nggak kehitung ramenya. Di Masjid Raya Baitur Rahman juga, Masya Allah, rame sekali. Nah, saya dapat kabar dari Masjid Baitur Rahman ini, Bu, karena pada saat itu saya termasuk relawan di masjid itu.
Maka ketika kejadian itu air laut tingginya itu sampai 5 meter, Bu. 5 meter itu semana? Tinggi 5 meter, terus airnya itu hitam karena lumpur dan juga kencang. Saking kencangnya suaranya itu kayak suara pesawat terbang mau take off itu. Zzz, besar itu. Ibu tahu mobil Panzer Brimob, Bu? Mobil angkat pasukan punya Brimob yang terbuat dari baja itu, semi tank. Itu 2 mobil markir di depan Masjid Baitur Rahman itu bentuknya sudah kayak kertas yang diremuk. Saking dahsyatnya tsunami itu, Bu. Ini kayak tisu udah diremuk seperti ini, Bu. Nggak bentuk lagi, bulat. Kenapa? Karena memang air tsunami itu, Bu, itu bergulung-gulung. Dan mobil itu memang markas mereka kan, markas Brimob ini polisi banyaknya di pinggir pantai. Jadi mobil itu terseret dari pinggir pantai sampai ke Masjid Baitur Rahman tadi. Yang jadi perhatian kita, Bu, kenapa air yang begitu dahsyat di depan itu menggulung semua yang ada, tapi kok di perkarangan masjid airnya tenang? Tenang sekali, Bu. Ya, masjidnya itu memang tinggi, Bu, kayak masjid mana ya? Ya, Masjid Fatimah lah. Bawahnya itu ada aula untuk acara resepsi pernikahan atau apapun. Masjidnya tingkat 2 baru. Memang tangga masjidnya tinggi 6 meter lebih. Nah, yang menjadi perhatian adalah air yang di perkarangan itu kok tenang. Setelah kejadian selesai, air surut gitu ya. Kemudian orang sudah mulai berani keluar. Nah, di timur masjid itu ada ruko 4 tingkat. Itu punya Chinese semua. Di tingkat kelima itu ada sekitar 20-an orang Cina. Ketika selesai musibah tsunami ini, mereka turun, Bu, kemudian mencari takmir masjid, ingin mengatakan syahadat, masuk Islam. Ketika ditanya kenapa masuk Islam, nah jawabannya ini, Bu, kami melihat Pak Ustadz, katanya. Kami semua ini, kami bersumpah, kami melihat, kata mereka. Ada 4 orang, ini 4 ya, Bu. Ada 4 orang, tinggi besar, pakaiannya pakaian orang Islam, jubah putih maksudnya. Kemudian mukanya bercahaya. 4 orang ini mengangkat salah satu dari sudut masjid ini, Masya Allah. Jadi Masjid Baitur Rahman itu ternyata diangkat sama malaikat, Bu. 4 orang tinggi besar, raksasa bercahaya, katanya. Ya, Masya Allah, kalau kita pahami, Bu, Masjid Raya Baitur Rahman ini itu setiap harinya ada kajian, pagi, siang, sama malam. Itu disebarkan pakai mic luar. Kalau sini pakai toa luar, marah-marah orang sekitar gitu ya. Kalau di sana memang sengaja. Kenapa? Karena di belakang masjid, barat masjid itu pasar Aceh namanya, Bu. Memang tempat orang jualan, banyak sekali penjual situ ya. Bahkan orang-orang yang dari luar pun berbelanja di situ, pasar Aceh namanya. Nah, itu sengaja pakai mic luar agar apa? Masyarakat pasar juga dengar kajian. Hari Senin itu teman-teman dari Nahdlatul Ulama yang mengisi. Hari Selasa teman-teman Muhammadiyah. Hari Rabu teman-teman dari PKS. Di sana PKS banyak, Bu ya. Kemudian hari Kamis itu sampai jamaah tabligh pun ada waktu mereka ngisi kajian. Masya Allah. Jadi memang tempat itu digunakan untuk menuntut ilmu full seminggu. Makanya Allah menyelamatkan tempat tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, saya punya ustadz namanya Ustadz Salman. Beliau punya pondok tahfiz juga di Aceh sana. Jarak pondok beliau dengan pantai itu hanya sekitar 150 meter. Jadi anak-anak santri itu kalau sore dia main bola di pinggir pantai, mandi ya mandi laut gitu ya. Nah, suatu kejadian, ketika kejadian itu beliau perintahkan kepada semua ustadz dan santri untuk di masjid. Ini ada kejadian luar biasa, kita belum pernah merasakan gempa yang dahsyat seperti ini, 8,9, Bu. Ya, itu nggak sebentar, 10 menit gempanya. Itu kita kayak di ayak, Bu. Ayak ya bahasa Solonya, Bu ya. Kayak beras ditaruh di nampan itu loh, Bu. Di ayak itu loh, untuk memisahkan mana kutu, mana beras yang jelek itu. Itu seperti itu, Bu, di ayak. Ya, itu sampai saya sendiri ngelihat depan rumah kita runtuh satu-satu, 2 tingkat, 3 tingkat runtuh. Ya, rumah saya nggak bertingkat, makanya nggak runtuh, alhamdulillah. Nah, itu orang yang lari, Bu, nggak ke depan, larinya ke belakang.
Jadi ketika dia lari, karena dahsyatnya gempa, nggak ke depan larinya, malah mundur. Jadi saya sama keluarga nggak lari pada masa itu, duduk. Memang duduk di halaman rumah, ya, nunggu gempa selesai. Nah, pada saat gempa, Ustadz Salman tadi memerintahkan semua ustadz dan santrinya, ayo ke masjid semuanya, kita ngaji, murojaah. Yang namanya pondok tahfiz ya Bu, kalau ibu-ibu pernah silaturahim ke pondok tahfiz, itu kalau santri ngaji, Masya Allah suaranya kayak suara lebah gitu ya, nyaut satu sama lain. Nah, ketika kejadian itu nggak kedengar apa-apa, karena memang mereka fokus ngaji, dan mereka nggak ngelihat apa-apa di luar. Dua santri izin, Ustadz, mau izin ke kamar mandi Ustadz. Oh boleh, jangan lama-lama. Akhirnya ketika sampai di pintu, santri tadi takbir, teriak sekuat-kuatnya, Allahu Akbar. Sontak semua penduduk pesantren kaget, kenapa kok teriak? Akhirnya ustadznya menghampiri, ya, apa Bu yang didapati? Masya Allah, air laut yang tingginya 15 meter Bu, setinggi pohon kelapa, hitam legam, itu terbelah dua tepat di depan masjid. Masya Allah, tepat depan masjid itu terbelah dua air tadi, kata Ustadz Salman tadi. Beliau memang masih hidup, saksi mata. Itu memporak-porandakan kiri kanan depan belakang pondok rata, tidak ada lagi apa-apa. Cuman satu yang selamat, masjid itu dan santrinya. Kalau ibu bisa google mungkin masih ada sekarang, satu masjid putih yang masih ada utuh, sisanya dua rata semua. Itu pondok pesantren beliau. Siapa yang melakukan ini semua? Malaikat tentunya. Saya baru ketemu jawaban ini ketika baru mondok. Apa kata Rasulullah SAW? Ma'ijtama'a qaumun, tidaklah suatu kelompok itu berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka mengkaji ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna bainahum, mereka saling menghafalkan, saling mengkaji, saling mentadabburi, mentafsir, menerjemahkan, mendalami ayat-ayat Allah. Apa kata Rasulullah janjinya? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti Allah akan turunkan kepada mereka sakinah yang pertama tadi. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan limpahkan rahmat pada kaum tersebut. Wa khaffathumul malaika, Allah kirim malaikat untuk menjaga mereka. Jadi sekarang ini Bu, Masya Allah, kita tidak kasat mata, ada malaikat yang akan menjadi bodyguard kita di dalam di luar masjid ini, tidak tahu kita. Tapi itu janjinya Allah, Allah akan jaga betul orang-orang yang berada di jalan ilmu. Yang terakhir yang paling Masya Allah, yang keempat, ya, wa dzakarahumullahu fi man indah, kata Rasulullah. Allah dengan bangga menyebut satu persatu nama kita ini di hadapan para penghuni langit. Masya Allah. Sekarang ibu siapa nih? Ibu fulanah lagi menghadiri kajian, bangga Allah, disebut oleh Allah nama kita satu persatu, ya, di hadapan para malaikat. Makanya tidak heran penulis tadi, Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Salman tadi mengatakan apa? Inilah sebaik-baik amalan setelah taubat istighfar tadi, sebaik-baik bekal kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setiap masjid yang kita datangi Bu, itu akan bersaksi, oh hari ini jam sekian ibu ini sedang kajian di masjid ini, itu akan bersaksi semuanya nanti di hadapan Allah. Maka perbanyak menghadiri kajian-kajian ilmu. Yang ketiga, apalagi nasihat yang bisa kita ambil? Saya rasa tidak bisa saya sebutkan semua nasihatnya Bu, 3 saja insya Allah cukup pada hari ini. Sampai jam berapa Bu? 9.15 nih ya. Yang terakhir Bu, nasihat beliau yang ketiga, apalagi bekal yang harus kita persiapkan setelah taubat dan istighfar tentunya. Kemudian perbanyak majelis-majelis ilmu, hadiri tempat-tempat taklim. Yang ketiga adalah perbanyak doa. Doa terus perbanyak Bu. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah? Rasulullah SAW bersabda Bu, man sa'alallahal jannata, barang siapa yang memohon meminta kepada Allah surga, thalatha marrat, 3 kali, ya, barang siapa yang meminta kepada Allah surga 3 kali, maka surga akan berdoa kepada Allah. Apa doanya surga? Ya Allah, adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Barang siapa yang memohon berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari neraka 3 kali, kata Rasulullah, maka neraka akan berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah fulan dari azab api neraka. Amalkan ini Bu.
Kalau bisa setiap solat 5 waktu, di penghujung solat bu, minta sama Allah. Doanya apa? Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali. Dicatat ya bu. Allahumma inni as'alukal jannah. Ini saya sanadkan kepada ibu semua. Ini doa diajarin guru kita. Ya, saya sampaikan kepada ibu, mudah-mudahan bisa diamalkan. Saya ijazahkan kalau bahasanya sekarang. Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali. Sudah? Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar, atau wa a'udzubika minan nar juga boleh. Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali, wa a'udzubika min sakhatika wan nar, atau wa a'udzubika minan nar 3 kali boleh. Monggo pilih. Artinya tadi, ya Allah, aku memohon meminta kepadamu surga 3 kali, dan aku memohon kepadamu ya Allah untuk dijauhi dari azab api neraka dan juga kemurkaan dirimu. Ini amalkan bu, berdasarkan hadis tadi, hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi tadi. Barang siapa yang meminta surga 3 kali, maka surga akan berdoa kepada Allah supaya apa? Allah memasukkan dirinya ke dalam surga jannah. Barang siapa yang berdoa untuk dijauhkan dari api neraka, neraka pun ikut berdoa, semoga Allah menjauhkan dirinya dari api neraka. Masya Allah bu, perbanyak doa ini bu. Ya, nggak ada ruginya kita berdoa. Tidak ada ruginya kita berdoa. Apa kata Rasulullah dari hadis sahih riwayat Abu Sa'id Al-Khudri? Orang berdoa itu tidak ada ruginya. Minimal ada 3 opsi orang berdoa nih, kata Rasulullah. Hadis sahih riwayat Imam hadis sahih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. 3 opsi orang berdoa itu bu. Yang pertama, dikabulkan. Yang kedua, kalaupun tidak dikabulkan, itu akan menjadi pemberat timbangan di akhirat. Yang ketiga, kalaupun tidak demikian, itu akan menjadi apa? Penyelamat kita dari musibah. Maka nggak ada ruginya kita perbanyak doa. Ya, terus perbanyak doa di waktu-waktu mustajab. Ya, di sepertiga malam terakhir. Ya, ketika sholat fajar. Ya, kemudian ya ketika syuruk doa, atau sebelum salam ketika sholat. Ini ada doa satu lagi bu. Masya Allah, ini banyak sekali nih, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ibu-ibu hafal. Ada doa nih bu. Ini doa khusus. Doa yang meminta orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang meminta doa ini siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang memberi doa ini orang yang paling dicintai Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kata para ulama, doa ini tidak akan mungkin Allah tolak. Doa ini tidak mungkin Allah tolak. Kenapa? Yang meminta sahabat Rasul yang paling beliau cintai, yang memberi doa orang yang paling Allah cintai di muka bumi, maka tidak ada kemungkinan tertolak doa ini. Dan ini doa dibaca sebelum salam bu. Ya, karena riwayatnya kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai Rasulullah, ajari aku doa yang mana aku akan terus berdoa dengan doa tersebut sebelum aku salam atau di penghujung sholatku. Jadi doa ini bu setelah tahiyat akhir, ya, kemudian kan dibaca doa yang paling ampuh apa bu? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya, wa min adzabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, setelah itu baca doa ini bu. Apa doanya? Dicatat baik-baik bu. Ini sedikit lagi. Allahumma inni zalamtu, pakai zo ya, zalamtu. Allahumma inni zalamtu nafsi. Allahumma inni zalamtu nafsi. Zalamtu. Zat ya, zat. To zo ya, zalamtu. Ya, to zo, bukan do ya, tapi zo.
Allahumma inni zalamtu nafsi, nafsi pakai sin, zulman katsira, zulman katsira, wala yaghfiru, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wala yaghfiru dzunubi, wala yaghfiru dzunubi, wala yaghfiru dzunubi, dzunubi zal ya, pakai za, da za. Enggak ada papan tulis ya? Kalau ada papan tulis ya nak, Bu. Oh, pakainya wala yaghfiru dzunuba illa anta, illa anta, wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sudah? Faghfirli, faghfirli maghfiratan, faghfirli maghfiratan min indik, pakai ain, faghfirli maghfiratan min indik, ya indika, indik, faghfirli maghfiratan min indik, warhamni, warhamni innaka antal ghafurur rahim, warhamni innaka anta ghafurur rahim. Hadis sahih. Saya ulangi, Allahumma inni, 1 2 3 Bu, zalamtu nafsi zulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka ghafurur rahim. Innaka bagus, berarti nggak ngantuk ibu-ibunya. Innaka anta ghafurur rahim. Ini dibaca sebelum salam, Bu, setiap sholat, mau sholat sunnah, mau sholat fardu. Jadi perbanyak doa tadi. Yang pertama tadi doa meminta surga dan jauhkan dari neraka, itu setiap selesai sholat coba doa, Bu, atau sebelum salam tadi boleh didoa lagi 3 kali je, minta surga. Ini hadis sahih, kata Rasulullah, yang doa seperti ini insya Allah ta'ala surga pun akan berdoa untuknya dan neraka pun akan berdoa agar dihindarkan darinya. Nah, yang kedua doa Abu Bakar As-Siddiq tadi. Ya, Abu Bakar As-Siddiq minta wejangan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kasih aku satu doa, yang mana doa ini akan aku baca sepanjang hidupku, terutama sebelum aku selesai sholat, menutup sholat. Maka Rasulullah kasih doa ini. Jadi mudah-mudahan, Masya Allah, sudah waktunya sudah habis. Ya, mudah-mudahan 3 poin penting ini bisa kita amalkan baik-baik di dalam diri kita, ya, agar kita sama-sama bisa. Sudah ada ini. Canggih juga ya. Searching di internet, Bu. Ini doanya. Dari tadi Bu ngomong, jadi saya nggak ngedekte gitu ya. Nah, monggo di foto atau nanti di share di grup ya, monggo. Ini doanya. Ya, ini doanya sahabat Abu Bakar yang diberi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak, Bu, doa ini. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Ini menjadi pengingat bagi diri saya pribadi dan juga ibu-ibu sekalian,
Jadi berdoa perbanyak istighfar tadi, kemudian yang kedua perbanyak hadiri majelis-majelis ilmu seperti ini, yang ketiga perbanyak doa, terutama dua doa tadi. Ya, itu senantiasa kita ucapkan, kita panjatkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan dan kita semua bisa berkumpul kembali di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ada tanya jawab ya Bu? J, sebelum kita tutup, monggo. Waalaikumsalam. Kalau itu doa itu dilakukan saat sujud terakhir boleh kan? Itu ada. Jih, Masya Allah, barakallahu fikum. Boleh Bu. Para ulama berbeda pendapat antara doa di penghujung sholat. Sebagian ulama mengatakan penghujung sholat itu adalah sujud terakhir. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat penghujung sholat itu sebelum salam. Maka dua-dua ini pendapatnya kuat Bu. Ya, monggo silakan Ibu bisa praktekkan. Ya. Mau itu di sujud terakhir ataupun di tahiyat terakhir sebelum salam. Ya. Karena Rasulullah tidak menjelaskan secara detail dalam hadisnya fi duburis sholah. Dubur sholah itu maksudnya penghujung sholat, penutup sholat. Tidak disebutkan itu apakah sujud terakhir ataupun tahiyat terakhir. Makanya para ulama berpendapat intinya sebelum salam. Ya gitu ya Bu, monggo. Ibu mau baca di sujud terakhir ya boleh, bagus. Di tahiyat terakhir sebelum salam juga bagus. Gitu aja Bu. Ada lagi? Monggo. Di luar ada satu. Oke. Dua-duanya benar. Kalau dalam mazhab Syafi'i, amalan hati itu sunnahnya dilafazkan, termasuk niat. Ya, termasuk niat. Jadi dalam mazhab Syafi'i Bu, kita sebelum melakukan ibadah apapun itu, niat harus dilafazkan karena sunnah. Agar antara hati dan ucapan dan perbuatan itu sinkron. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu tetap harus diucapkan. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal tidak perlu diucapkan, di hati saja, termasuk istighfar tadi. Maka dua-duanya boleh. Ibu mau pakai yang diucapkan, bagus. Mau pakai di dalam hati juga tidak mengapa. Asalkan tetap qomat kamit. Ya, itu sunnahnya Bu. Mulutnya tetap bergerak. Ya, jadi jangan diam saja mulutnya. Gitu Ji. Itu sama berlaku di waktu sholat juga. Sholat sir, sholat yang itu tidak ada suaranya, sir ya. Sholat sir itu tetap tidak boleh dalam hati, harus qomat kamit meskipun tidak ada suaranya. Gitu ya Bu, wallahu a'lam. Ya wa yakum. Dua-duanya boleh. Ji. Waalaikumsalam. Satu dulu. Yang satu kurang jelas. Ibu bisa simpulkan, Ibu. Satu dulu, takutnya terlewatkan.
Ibu yang mengantarkan mic bisa disimpulkan, di sini kurang jelas suaranya. Bagaimana apakah ada sifat itu bukan hanya ucapan, tapi benar-benar masuk di hati sehingga menjadikan hati tenang dan Allah diberikan kepada kita. Karena kadang kita sebagai ulama, kalau sudah kita tahu pesan itu mengucapkan istighfar dengan intonasi yang agak tinggi. Ya sewajarnya juga ya Bu. Tadi maksudnya apa? Saya kurang nangkap. Pelan-pelan atau kuat-kuat gitu? Istighfar tapi sambil aktivitas. Emosi. Oh, emosi. Oh, trik-triknya. Oh. J, ya. Bagaimana agar istighfar itu bisa meresap ke dalam hati? Gitu aja Bu ya. Ya. Pertama, lakukan di waktu kita sendiri. Istighfar itu dilakukan kita ketika sendirian Bu. Sendirian, tidak ada orang ya. Kalau bisa ibu bangun tengah malam, sholat, kemudian ibu betul-betul menghadirkan niat bahwasannya apa, kita itu memang seakan-akan mau dijemput oleh Allah Bu ya. Makanya Rasulullah bilang apa, beribadalah kamu seakan-akan kamu mau mati besok ya kan. Kalau untuk perihal agama, kalau untuk dunia kerjakanlah seakan-akan kamu hidup selamanya. Maka bisa kita tarik kesimpulan Bu, kalau ingin hati kita ini betul-betul khusyuk memahami istighfar, pertama lakukan pada saat kita sendirian. Jadi ketika ibu niatkan betul, ibu sholat duha, wudhu, habis sholat itu betul-betul kurung diri ibu dalam kamar, resapi doa seakan-akan kita memang mau dijemput oleh Allah. Itu insya Allah akan berbekas di dalam hati kita. Jangan diucapkan ketika sedang marah, sedang kesel sama anak, astagfirullah, itu bukan istighfar yang dimaksud. Itu biar apa? Kita mengendalikan emosi biar tidak marah. Bukan maksudnya ampunan. Begitu ya Bu, itu salah satunya metodenya. Yang pertama ketika kita sendirian betul. Yang kedua Bu, ingat betul dosa-dosa kita masa lalu. Jadi kita betul-betul menghadap kepada Allah ini dengan penuh kehinaan, bukan siapa-siapa. Hilangkan semua ego, jabatan duniawi yang ada melekat pada diri kita. S1, S2, S cendol, hilangi semua. Kita betul-betul duduk pasrah, kita ini betul-betul memang paling hina. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu namanya roja. Kita betul-betul berharap penuh kepada Allah dengan menghinakan diri kita. Jadi yang pertama ibu cari waktu sendirian biar khusyuk, fokus. Yang kedua, betul-betul hilangkan semua kesombongan dan ada ketitel-titel duniawi yang melekat pada diri kita. Anggap kita ini hambanya yang paling hina. Sehingga itu mudah kita resapi Bu, istighfar itu. Ya. Dan yang ketiga Bu, tadi Bu ingat bahwasannya kita mau meninggal. Ya, kita seakan-akan di samping kita malaikat maut mau menjemput ajal. Itu insya Allah Bu, kita akan hadirkan rasa takut luar biasa kepada Allah. Insya Allah akan meresap hati kita. Kalaupun tak mau meresap, berarti kita harus introspeksi diri. Apa yang membuat hati kita bebal? Apa yang membuat hati kita susah menangis? Maka ini ada dosa yang pasti yang sedang kita kerjakan. Evaluasi diri, apa ini dosa kita? Terkait riba kah? Terkait ribah kah? Kalau kita dosa kita kepada manusia Bu, itu nggak cukup bertobat. Kita harus minta maaf dan keridhaan dari orang yang kita zolimi. Bisa jadi itu penyebab hati kita tidak bisa menangis. Maka introspeksi lagi diri, kalaupun susah untuk menangis, coba lagi kesalahan apa yang pernah kita lakukan. Segera minta maaf kepada manusia. Gitu ya Bu. Yang kedua apa Bu? Jam 10. Tadi Bu, tadi ada dua tadi. Oh ya, yang kedua apa Bu?
Ada orang yang umroh. Kemudian maksudnya tidak buka bekal yang baik seperti apa, Bu? Yang namanya umroh itu kan pasti ada mutawif, ada pembimbing. Ya, itu insya Allah pembimbing tersebut akan beri kita bekal yang baik. Kecuali pembimbing yang nggak tanggung jawab, bawa dari Indonesia langsung serahkan kepada yang di Mekah. Nah, itu beda cerita. Begini, Bu, saya tidak akan membahas yang masalah umrohnya, tapi kita secara umum saja. Ustadz, bagaimana saya kalau kelakuan saya itu hanya sekedar sebatas iman saja dan juga apa tadi, Bu? Salat. Iman dan Islam itu tak mampu membawakan kita ke dalam surga, Bu. Karena iman dan Islam itu ada konsekuensinya, tanggung jawabnya apa? Amal soleh. Iman seseorang tidak akan menyelamatkannya dari azab Allah, melainkan apa? Keikhlasannya dalam beramal yang Allah perhitungkan. Maka iman dan Islam tidak cukup untuk kita menghadap Allah semata. Sama kayak tadi, namanya Islam KTP. Wes cukuplah, yang penting masuk Islam, beriman, tidak mau sholat, tidak mau amal soleh. Ini sama saja mimpi di siang bolong. Ketika kita sudah mengatakan iman dan Islam, maka kita sudah punya kewajiban. Nah, apa kewajiban kita saat ini, Bu? Menuntut ilmu. Makanya saya bilang tadi, kita yang masih memang baru-baru hijrah terutama, itu harus lebih intens lagi menghadiri majelis-majelis ilmu, agar ilmu kita semakin bertambah, wawasan kita semakin bertambah, amalan kita pun semakin bertambah. Karena iman itu sejatinya harus dicas, Bu. Iman itu tak mungkin dia akan stagnan seperti itu saja. Tidak, ada masanya dia naik, ada masanya dia turun. Naiknya dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah, turunnya dengan maksiat. Makanya apakah cukup iman dan Islam saja? Itu kurang cukup kalau dalam pandangan saya. Kita harus menambah lagi dengan amalan-amalan soleh. Karena iman itu, Bu, bukan hanya sekedar hati dan lisan saja, tapi harus disertai dengan amal perbuatan. Itulah yang menandakan kita itu jujur atau tidak dalam keimanan. Kalau hanya sekedar iman saja, ini pemahamannya Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu, Bu, sebatas iman saja sudah selesai. Walaupun dia mengerjakan dosa besar, nggak sholat apa-apa, imannya tidak berpengaruh. Ini pemahaman yang keliru. Ya, makanya tetap ya, Ibu, iman dan Islam itu harus dibarengi dengan yang namanya amal soleh. Apapun bentuknya, walaupun umroh, haji, bahkan sholat pun itu harus faham ilmunya. Ya, jadi kita sebagai umat muslim ketika kita bersyahadat, apalagi kita memang niat untuk hijrah, itu harus betul-betul yang namanya komitmen dalam menambah ilmu. Bagaimana caranya? Ya hadir di kajian-kajian seperti ini, banyak sekali di Solo. Ya, hadir. Ya, ada kajian khusus fikih misalnya, kita yang belum ngerti tata cara sholat dan segala macamnya, ikutin kajian fikih. Ya, ada yang misalnya kajian tentang tazkiyatun nufus, bagaimana mengelola hati, ikutin kajian tazkiyatun nufus. Insya Allah di Solo Raya ini begitu banyak ustadz-ustadz dan juga masjid-masjid yang terbuka untuk kita belajar. Begitu ya, Ibu. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah tambahkan amal bagi Ibu dan juga Allah tambahkan semangat untuk senantiasa menuntut ilmu dan agar lebih faham lagi terhadap Islam. Begitu, Ji. Wallahu a'lam. Tiga pertanyaan. Tiga saja ya, Bu. J. Assalamualaikum. Kalau dalam statusnya sedang kajian, itu hendaknya kita dengerin kajian dulu, Bu. Nanti jangan sampai gara-gara kita istighfar kajian terlewatkan. Nanti takutnya salah kaprah dalam pemahaman, gitu ya. Nanti ustadznya bilang
A harusnya, tapi kesimpulan kita jadi B, ini nanti jadi keliru. Jadi kalau dalam keadaan kajian mungkin kita ya cukupkan dengan menghadiri atau menyimak ustadz dengan baik. Itu salah satu adab dari menuntut ilmu. Jadi kita menghindari apa-apa yang membuat atau mengganggu kita, dan juga mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh ustadz. Gitu ya Bu. Nanti insya Allah selesai dari pengajian boleh dilanjut istighfarnya. Ya, kalau secara konteks hadisnya itu kan disebutkan min baitin min buyutillah, yaitu masjid, salah satu rumah dari rumah Allah. Tapi tidak menutup kemungkinan Bu, kalau kita ngajakan majelis taklim di rumah atau di joglo ya, atau dimanapun itu juga tidak menutup kemungkinan, kata para ulama. Ini menandakan kias dalam ilmu ini ya, dalam ilmu usul fiqh itu namanya kias. Ya, menyamakan antara tempat berkumpulnya itu di masjid atau di tempat lain gitu. Jadi insya Allah Ta'ala itu tetap mendapatkan 4 keutamaan tadi, meskipun kita ya mengajinya bukan hanya di masjid semata, tapi tetap yang lebih afdol memang di masjid, karena konteks hadisnya secara zahir disebutkan adalah salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, bukan rumah dari rumah-rumah kita gitu ya, tapi rumah-rumah Allah. Wallahu alam bishawab. Masya Allah. Ini pentingnya kita sebelum taubat harus tahu dulu Bu ilmunya. Ketika kita sudah menyatakan diri untuk bertaubat, maka kita pun harus dituntut untuk yang namanya roja tadi, berharap. Kita husnuzon kepada Allah, apa? Allah mengabulkan semua dosa-dosa menghapuskan semua dosa-dosa kita. Dengan catatan kita tidak mendekati dan mengulangi lagi dosa tersebut. Jadi ketika kita betul-betul punya niat dan taubatan nasuha Bu, pasangkan niat, kalau bisa sholat hajat, sholat taubat ya, itu disunahkan ya, sholat 2 rakaat, niatkan saya sholat taubat. Kalau memang kita betul-betul ingin taubatan nasuha, setelah selesai taubat minta doa sepuas-puasnya kepada Allah, nangislah kita deras-derasnya air mata ini, mengakui penyesalan kita dan tidak akan mengulangi lagi. Insya Allah kalau kita husnuzon kepada Allah, Allah akan ampuni dosa kita, insya Allah akan diampuni Bu. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai orang-orang yang melampaui batas. Ini Allah seru para pelaku dosa besar itu, bukan panggilan yang hina gitu ya, bukan wahai pezina, tidak, tapi Allah seru dengan sebaik-baik panggilan, yaitu orang-orang yang melampaui batas, kata Allah. Menunjukkan apa? Allah itu sayang sebenarnya kepada kita yang melakukan dosa. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'a, bahwasanya Allah itu menghapus semua dosa. Bahkan para ulama mengatakan ayat ini ya menghapus ayat surat An-Nisa yang mana Allah tidak mengampuni semua dosa kecuali selain syirik. Para ulama mengatakan ayat ini menghapus ayat surat An-Nisa tadi, mengatakan apa? Meskipun orang itu syirik, kalau selama dia betul-betul taubatan nasuha, Allah tetap ampuni dosanya. Maka jangan sesekali kita putus asa terhadap ampunan Allah. Seberapapun besar dosa kita, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, kalau kamu mendatangiku dengan dosa sepenuh dunia ini, apa kata Allah? Aku akan mendatangimu dengan ampunan seluas dunia ini juga. Menandakan apa? Allah sangat cinta kepada hambanya yang bertaubat. Makanya Bu, Allah sediakan satu pintu surga khusus untuk orang yang bertaubat, yaitu pintu At-Taubah namanya. Pintu surga itu ada 8 ya Bu? 8. Apa aja Bu? Ayo Bu Isnain. Bu Isnaini kemarin ikut kajian. Pintu surga ada berapa aja? 1, pintu sholat. 2, puasa. 3, sedekah. Ya, 4, taubat. 5,
pintu aiman. Pintu aiman ini khusus 70 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Yang keenam pintu jihad. Yang ketujuh pintu pemaaf. Yang 8 pintu haji. Maka Allah sediakan satu pintu khusus untuk orang bertaubat, Bu. Maka jangan putus asa. Ustaz, dosa saya sudah melampaui usia saya misalnya. Jangan sampai putus asa. Tetap husnuzon bahwasannya dosa kita akan diampuni oleh Allah. Tapi ingat, jangan kita ulangi. Kalau sudah tobat, tobatan nasuha, tinggalkan jauh-jauh, perbanyak ganti dengan amal soleh. Innal hasanata yudhibna sayyi'at, kata Allah. Sungguh kebaikan-kebaikan itu mampu menghapus keburukan-keburukan yang pernah kita kerjakan. Jadi jangan sesekali lagi putus asa dalam meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya husnuzon kepada Allah. Salat itu hanya istilah, Bu. Bahkan ada yang sebut itu salat duha. Isyraq, suruk, duha itu istilah. Ya, intinya dia adalah salat 2 rakaat ketika matahari terbit. Bukan matahari sudah setinggi tombak aja. Itu salat yang dilarang kalau matahari sudah setinggi tombak. Itu jam-jam tujuan lah mungkin. Tapi kalau syuruk itu ketika matahari baru pertama kali terbit, jam-jam 5:30 sekarang ya, atau jam 6 kurang. Itu berbeda-beda istilah, Bu ya. Isyraq, syuruk, duha. Ada yang mengatakan salat duha. Salat yang mana itu dikerjakan ya setelah kita berzikir syaratnya ya. Jadi Ibu salat syuruk di rumah itu enggak masuk hitungan. Karena dalam konteks hadisnya, barang siapa yang habis salat subuh dia iktikaf di masjid, berzikir, entah itu ngaji atau dengar kajian segala macamnya, kemudian masuk waktu syuruk dia salat 2 rakaat, kata Rasulullah, pahalanya sama seperti haji dan umroh, tamah. Jadi bukan di rumah, tapi di masjid. Itu lebih utama. Gitu ya, Bu, wallahu alam. Itu cuma istilah saja. Ya, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah.